Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi tentang sistem persamaan diferensial linier pada mata kuliah persamaan diferensial biasa. Sebelumnya sudah kita bahas metode matrik untuk menyelesaikan sistem homogen koefisien konstan. Untuk kasus yang pertama yaitu akar-akar dari persamaan karakteristiknya itu berlainan. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan untuk akar-akar dari persamaan karakteristiknya ada yang sama. Oke, kasus kedua untuk terdapat nilai karakteristik yang berulang. Misalkan matriks A mempunyai nilai karakteristik yaitu lambda 1 sama dengan lambda 2 dan seterusnya sampai lambda K ya. Dan lambda K plus 1 tidak sama dengan lambda K plus 2 dan seterusnya sampai lambda ke N ya. Jadi ini kita memiliki sejumlah K ya. Sejumlah K nilai karakteristik yang sama dan sejumlah K plus sejumlah N min K ya, sejumlah N min K yang dia tidak sama. Dalam hal ini terdapat vektor karakteristik bebas linier yang bersesuaian dengan nilai karakteristik lambda 1 untuk P kurang dari sama dengan K. Jadi ini terdapat P ya, terdapat P vektor karakteristik. Nah, jadi gini, kita kan sudah jelas ya, di sini itu memiliki sejumlah K yang ini sama ya, semuanya itu sama gitu. Lambda 1 sama dengan lambda 2 sama dengan dan seterusnya sampai lambda K. Nah, misalkan saja ini lambda 1 ya. Nah, semuanya itu sama dengan lambda 1. Oke, misalkan lambda 1 ini kan nilai karakteristik ya. Nilai karakteristik itu nanti kan bisa kita bawa ke vektor karakteristik ya. Jadi nilai karakteristik ini kita bawa ke vektor karakteristik. Misalkan vektor karakteristik tadi berjumlah P ya, berjumlah P. Maka vektor karakteristik tadi banyaknya bisa berjumlah 1 sampai ke P ya. Jadi paling sedikit bisa diperoleh satu vektor karakteristik dan paling banyak itu diperoleh sebanyak K per vektor karakteristik ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang jika P sama dengan K. Nah, jadi ini tadi sudah dikatakan bahwa nilai P tadi itu banyaknya vektor yang bisa kita bentuk dari lambda 1. Nah, jadi ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, kalau P-nya sama dengan K. Ya, jadi lambdanya sih kita cuma ketemu 1 gitu ya, lambda 1. Tapi dari lambda 1 itu kita bisa menemukan sebanyak K vektor karakteristik. Nah, jadi jika P sama dengan K, maka terdapat K vektor karakteristik bebas linier, yaitu alfa 1, alfa 2, sampai alfa K, yang bersesuaian dengan lambda 1, sehingga penyelesaian umumnya, nah, jadi ini tadi sudah bebas linier, gitu ya. Jadi dari lambda 1 sampai lambda K, jadi walaupun cuma dari sekali lagi, walaupun cuma dari satu nilai lambda 1, tapi kita bisa mendapatkan sejumlah K vektor karakteristik yang dia saling bebas linier. Itu ya sudah, berarti penyelesaian umumnya ya berarti tinggal C1 lambda 1 E pangkat lambda 1K, lambda 1T, terus C2 lambda 2 E pangkat lambda 1T, karena tadi semuanya bersumber dari lambda 1 ya. Dan seterusnya sampai nanti CK lambda K E pangkat lambda K, lambda 1T. Ini harusnya 1 ya, lambda 1T. Itu ya. Jadi kita dapat sejumlah K. Oke, selanjutnya ini K plus 1, K plus 2 sampai K plus N kan dia sudah berlainan. Ya sudah, kalau ini mah dia pasti mendapatkan sejumlah N min K juga vektor karakteristik yang dia saling berlainan. Gitu ya. Maka ya tinggal C K plus 1 alfa K plus 1 E pangkat lambda K plus 1. Jadi sekarang sudah memakai yang lambda K plus 1. Dan seterusnya yang kedua berarti
kita pakai lambda kedua, CK plus 2, alfa K plus 2, E pangkat lambda K plus K, ya, ditambah dan seterusnya sampai CN alfa N E pangkat lambda NT. Ya, jadi yang terakhir yang untuk lambda ke N. Gitu ya, jadi kita ulangi lagi. Awalnya kita memiliki sejumlah K yang sama. Ya. Jadi lambda 1, lambda 2, sampai lambda K itu sama. Gitu ya. Misalkan nilainya tadi lambda 1. Gitu ya. Nah, walaupun lambdanya cuma 1, ya, tapi kita bisa menemukan sejumlah K vektor karakteristik yang dia saling bebas linier. Ya, ya sudah, berarti tinggal kita kombinasikan linier saja untuk membentuk solusi umum. Ya, C1 alfa 1 E pangkat lambda 1T. Ya, jadi sampai ke K kita masih pakai lambda 1. Ya, walaupun ini ada alfa 1, alfa 2 sampai alfa K. Untuk yang seterusnya, yang K plus 1 sampai ke N, ya sudah nggak masalah, gitu kan. Ada sejumlah N min K yang dia saling bebas linier. Ya udah, tinggal CK alfa K E pangkat, oh ya, yang ini CK plus 1, alfa K plus 1, E pangkat lambda K plus 1 T, dan seterusnya. Sampai nanti yang C alfa N E pangkat lambda NT. Itu kasus yang pertama jika dari sejumlah K tadi, K yang sama tadi, kita bisa menemukan vektor eigennya atau vektor karakteristiknya juga sebanyak K, gitu ya, yang pertama. Untuk kasus yang kedua, nah, sekarang bagaimana kalau dari vektor tadi, nilai karakteristik yang cuma 1 tadi, kita mendapatkan bukan sejumlah K ya, tetapi sejumlah P, yaitu P itu kurang dari K. Jadi misalkan yang sama itu ada 5. Kalau tadi yang sama 5, kita bisa menemukan 5 vektor karakteristik. Nah, sekarang enggak, dari ada 5 yang sama tadi, misalkan kita cuma bisa menemukan 3 vektor karakteristik yang bebas linier. Misalkan seperti itu. Nah, maka terdapat kurang dari K penyelesaian bebas linier, yaitu alfa I, E pangkat lambda 1T, I dari 1 sampai P yang bersesuaian dengan nilai karakteristik lambda 1. Nah, jadi dari lambda 1 kita cuma mendapatkan P. Ya. Kita cuma mendapatkan P. Dari situ, maka harus dicari sejumlah K min P penyelesaian lain yang bebas linier dengan P penyelesaian tersebut. Ya, kan kita baru ketemu sampai P. Ya, padahal kalau lambdanya itu ada sejumlah K, kita nanti harus menemukan sejumlah K pula yang bebas linier. Nah, maka yang K min P ini kita cari pakai cara yang lain, gitu ya. Karena di sini ya mau nggak mau kita cuma mendapatkan sampai P yang bebas linier. Nah, bagaimana sekarang mencari yang K min P tadi, gitu ya. Oke, sebagai gambaran berikut akan diberikan untuk K sama dengan 2 dan 3. Oke, clear ya. Jadi kasusnya kita itu ada sejumlah K yang sama. Ya, ada sejumlah K yang sama. Kalau dari sejumlah K yang sama tadi bisa ditemukan sejumlah K pula vektor eigen atau vektor karakteristik yang berbeda, yang bebas linier, ya nggak masalah. Gitu ya. Nah, yang jadi masalah bagaimana kalau kita menemukannya kurang dari K itu. Ya, jadi vektor karakteristiknya yang diperoleh kurang dari K, maka nanti ada kasus untuk P kurang dari K. Nah, nanti akan kita jabarkan bagaimana kalau K-nya itu sama dengan 2 dan bagaimana kalau K sama dengan 3. Oke, kita lanjut. Oke, sekarang misalkan lambda nilai karakteristik dengan multiplisitas K sama dengan 2 jika hanya terdapat satu penyelesaian dasar bentuk dasarnya alfa E pangkat lambda T. Maka penyelesaian lain yang bebas linier dengan penyelesaian ini adalah alfa T plus ya, beta
E pangkat lambda T. Oke, jadi di sini kita memiliki sejumlah apa? K-nya sama dengan 2. Ya, gitu ya. Jadi K-nya di sini sama dengan 2. Artinya nanti lambda gini ya, misalkan lambda 1 ya sama dengan lambda 2. Nah, gitu ya. Lambda 1 sama dengan lambda 2. Oke, nah sekarang dari sini kan lambda 1 sama dengan lambda 2 itu kita cuma bisa menemukan satu ya, bisa menemukan satu yaitu alfa E pangkat lambda T. Gitu ya. Nah, sekarang yang kedua gimana? Karena kalau yang sama ada 2 kan nanti harus diperoleh 2 bersama 2 vektor eigen yang bebas linier gitu ya. Nah, yang kedua itu dapatnya dari sini. Nah, dapatnya dari alfa T plus beta E pangkat lambda T. Jadi ini jadi dijamin 2 buah solusi yang bebas linier ya. Dia walaupun ini tadi sama-sama nilainya lambda ya. Jadi lambda 1 sama dengan lambda 2 sama dengan lambda. Dari sini kita dapat satu vektor karakteristik ini. Yang kedua, yang bebas linier itu dari alfa T plus beta E pangkat lambda T. Oke, sekarang alfa dan beta itu apa? Nah, kan pertanyaannya gitu ya. Kalau tadi ini alfa ini jelas dari vektor karakteristik dari lambda ya. Nah, sekarang alfa dan beta di sini apakah sama atau berbeda? Kita lihat. Dengan alfa, vektor karakteristik yang bersesuaian dengan lambda yaitu yang memenuhi A min lambda I alfa sama dengan 0. Jadi ini kalau ini sebenarnya sama ya. Untuk alfa di sini ya alfa yang dari vektor karakteristik ya. Karena vektor karakteristik kan dapatnya memang A min lambda I kali alfa sama dengan 0 ya. Oke, jadi alfa nggak masalah, tinggal vektor karakteristik. Nah, kalau beta itu dapat dari A min lambda I kali beta sama dengan alfa. Nah, ini kata kuncinya ya, untuk menentukan beta. A min lambda I kali beta sama dengan alfa. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang. Tadi contoh yang pertama sudah kita lihat ya, kalau K-nya 2 ya. K-nya 2 berarti lambda 1 sama dengan lambda 2 sama dengan lambda gitu ya. Maka penyelesaian yang pertama E pangkat lambda T itu berdasarkan vektor eigennya, yang kedua itu alfa T plus beta kali E pangkat lambda T. Itu kalau K sama dengan 2. Nah, sekarang kita masuk ke yang ketiga ya. Kalau K multiplisitasnya itu K sama dengan 3 dan P sama dengan 1. Oke, jadi kalau di sini kita nanti dapat lambda 1 sama dengan lambda 2 ya, sama dengan lambda 3 sama dengan lambda misalkan. Nah, terus cuma diperoleh satu vektor ya, cuma diperoleh satu vektor. Oke, jadi sekarang cuma P sama dengan 1 cuma diperoleh satu vektor karakteristik yaitu ini ya, alfa E pangkat lambda T. Jadi dari 3 ini cuma diperoleh satu, alfa E pangkat lambda T. Oke, lanjut. Maka penyelesaian kedua yang bebas linier dengan penyelesaian ini adalah, oke, berarti penyelesaian kedua itu alfa T plus beta E pangkat lambda T dengan alfa dan beta berturut-turut memenuhi 53 dan 56 sebelumnya. Sama persis ya. Sama persis. Kita pertama cuma dapat 1 E pangkat lambda T, yang kedua itu alfa T plus beta E pangkat lambda T. Alfa dan beta sama kayak yang tadi. Oke, sekarang yang ketiga. Karena kalau multiplisitasnya 3 kan kita harus dapat 3 yang saling bebas linier ya. Nah, yang ketiga itu ini alfa T kuadrat per 2 faktorial plus beta T ditambah gamma E pangkat lambda T. Alfa beta pakai sebelumnya tadi. Nah, pakai 53 dan 56. Sekarang kalau gamma itu diperoleh dari A min lambda I kali gamma sama dengan beta. Nah, ini ya, jadi yang penting ini yang ketiga. Jadi karena ini kita punya dapat 3 nilai eigen ya. Yang pertama ini kita dapat alfa E pangkat lambda T ya. Terus yang kedua, solusi yang kedua alfa T plus beta kali E pangkat lambda T, itu solusi yang kedua. Nah, dan solusi yang ketiga ini alfa
kali T kuadrat per 2 faktorial ditambah beta B plus gamma kali E pangkat lambda T. Oke, paham ya? Kita lanjutkan. Oke, selanjutnya nih. Sekarang jika P sama dengan 2, nah, jadi ini masih kasusnya untuk K sama dengan 3 ya. Bentar. Ini tadi kasusnya sama dengan 3, P-nya 1, artinya cuma dapat 1 vektor eigen. Nah, selanjutnya ini K-nya masih sama dengan 3, K-nya sama dengan 3. Nah, tapi P-nya kita dapat 2. Nah, gitu ya. P-nya kita dapat 2. Oke. Jika P sama dengan 2, maka terdapat 2 penyelesaian bebas linier, yaitu alfa 1 E pangkat lambda 1 T dan alfa 2 E pangkat lambda 1 T. Jadi walaupun di sini cuma diperoleh, jadi kan gini, lambda 1 sama dengan lambda 2 sama dengan lambda 3 sama dengan lambda ya. Nah, dari sini walaupun kita cuma dapat nilai lambda ini, kita bisa membentuk 2. Ya, 2. Jadi ini nanti pakai contoh ya biar kalian paham. Jadi bisa jadi lambdanya itu cuma 1 ya, lambdanya cuma 1 tapi vektor eigennya diperoleh 2 itu bisa. Atau vektor karakteristiknya dapat 2 itu bisa. Oke, nanti kita berikan contoh supaya paham ya. Tuh, jadi dari sini kita dapatkan walaupun lambdanya cuma ada 1, kita dapatkan 2 buah penyelesaian yang saling bebas linier. Sekarang kan yang pertanyaan yang ketiga ya, yang 2 sudah dapat. Nah, sekarang yang ketiga, penyelesaian ketiganya adalah alfa T plus beta E pangkat lambda T. Ya. Dengan alfa memenuhi 53 dan beta akan dicari. Nah, betanya dicari dari A min lambda I, beta sama dengan alfa. Oke, jadi kalau yang alfa itu kita langsung pakai 53, tapi kalau yang beta kita pakai yang A min lambda I beta sama dengan alfa. Pertanyaannya, ini alfanya siapa? Gitu kan ya? Apakah alfanya alfa 1 atau apakah alfa 2? Kan gitu. Kan tadi kita dapat 2 alfa, sudah dapat 2 alfa. Terus A min lambda I beta sama dengan alfa ini alfanya siapa? Apakah alfa 1 atau alfa 2? Nah, akan dibahas berikut. Perhatikan bahwa alfa 1 dan alfa 2 keduanya memenuhi 53. Artinya memenuhi persamaan sistem PD kita ya. Akan tetapi substitusi alfa sama dengan alfa 1 dan alfa sama dengan alfa 2 pada 57 umumnya tidak memberikan penyelesaian non-trivial untuk beta. Jadi yang jadi masalah ya, kalau langsung kita pakai alfa 1 saja atau alfa 2 saja, ternyata nanti betanya itu diperoleh solusi trivial. Kita tidak bisa menemukan non-trivialnya si beta. Jadi masalah. Maka selanjutnya, jadi agar 57 mempunyai penyelesaian non-trivial dipilih alfa. Alfa sama dengan K1 alfa 1 ditambah K2 alfa T. Jadi ternyata nilai alfa yang kita tanyakan ini itu berdasarkan rumus ini ya. Alfa sama dengan K1 alfa 1 ditambah K2 alfa 2 dengan K1 K2 merupakan konstanta tertentu. Oke, clear ya? Jadi yang kedua ini bukan pakai alfa 1 pakai alfa 2 tapi kombinasi linear dari alfa 1 dan alfa 2. Oke. Perhatikan alfa dengan K1, K2 konstanta-konstanta tertentu yang diberikan pada 58 juga memenuhi 53. 53 persamaan yang awal kita ya. Oke. Itu ya, jadi kata kuncinya ini untuk kasus ya P-nya sama dengan 2, artinya walaupun dari lambdanya cuma 1, kita dapat 2 buah vektor eigen yang bebas linear, dan yang ketiga itu kita peroleh dari ini. Alfa T plus beta E pangkat lambda T, tapi betanya diperoleh dari A min lambda I beta sama dengan alfa, di mana alfa itu sama dengan K1 alfa 1 ditambah K2 alfa 2. Oke, selanjutnya tinggal kita ke contoh ya. Nah, ini contoh.
Ada 2 contoh yang akan kita kerjakan. Coba kita kerjakan di tempat yang terpisah ya. Oke, contoh nomor 1, jika X sama dengan X1, X2, tentukan penyelesaian umum ya. Dari dx dt sama dengan 3 min 1, 4 min 1. Ya, ini kurang lengkap ya, harusnya masih dikalikan dengan X ya. Ini kita kali dengan X. Atau X1, X2 ya, vektor. Oke, sekarang penyelesaiannya. Ya tadi awal kita harus bentuk dulu persamaan karakteristik gitu ya, terus nanti ada vektor karakteristiknya. Oke, kita bentuk dulu persamaan karakteristik. Yaitu A min lambda I ya. A min lambda I. Nah, itu sama dengan 0. Oke, maka kita dapatkan 3 min 1, 4 min 1 ya, dikurangi alfa lambda 0, 0 lambda ya. Ini determinannya harus sama dengan 0 atau kita dapatkan 3 min lambda min 1 4 min 1 min lambda ya, ini harus sama dengan 0. Oke, maka 3 min lambda dikali min 1 min lambda plus 4 sama dengan 0. Atau kita dapat minus 3, lalu minus 3 lambda, lalu plus ya. Ini kan minus 3 lambda, lalu plus lambda. Oke, lalu plus lambda kuadrat ya. Plus 4 sama dengan 0. Oke, atau kita dapatkan lambda kuadrat min 2 ya, min 2 lambda plus 1 sama dengan 0. Faktornya apa ini? Sini plus 1 ya. Lambda min 1. Oke. Lambda min 1 sama dengan 0. Oke. Maka kita dapatkan lambda 1, nah itu sama dengan lambda 2 sama dengan 1. Jadi kita cuma mendapatkan 1 ya. Oke, tidak masalah. Sekarang kita bentuk vektor karakteristiknya ya. Vektor karakteristik. Tadi vektor karakteristik itu dapatnya dari A min lambda I ya, dikali alfa, alfanya vektor, ini harus sama dengan 0 kan dari sini ya, vektor karakteristik itu. Oke, A min lambda I berarti ini tinggal kita ganti lambda kita dengan 1 ya. Oke, ini untuk lambda sama dengan 1. Oke, kita substitusikan ke sini 1 lambda kita, berarti 3 kurangi 1, 2, 4, min 1, dan min 2. Oke, dikali alfanya, misalkan alfa 1, alfa 2, sama dengan 0. Oke, maka kita dapat 1 ya. Ini vektornya vektor 0 ya, maka ini 0, 0. Maka kita cuma dapat 1 ya, bahwa 2 alfa 1 ya, 2 alfa 1 sama dengan 2 alfa 1 sama atau 2 alfa 1 min alfa 2 ya, sama dengan 0. Atau alfa 2 sama dengan 2 alfa 1. Kita ambil berapa? Ambil saja alfa 1 sama dengan 1, maka dapat alfa 2 sama dengan 2 ya. Maka vektor eigen kita ya. Vektor eigen kita alfa 1 yaitu 1 dan 2. Oke. Maka solusinya apa yang kita dapat ya? Solusi yang pertama kita dapatkan X ya sama dengan, atau ini kita bikin saja X1 X2 ya. X1 X2 kita langsung aja. Berarti 1 ya. E pangkat lambda kita tadi berapa? Lambda kita tadi 1 ya, berarti E pangkat T. Nah, kalau ini 2 E pangkat T.
Oke, kita dapat sudah satu solusi. Nah, sekarang yang kedua gimana mencari vektor eigen yang kedua. Nah, untuk mencari vektor eigen yang kedua ya kita menggunakan yang beta tadi ya. Kita harus menggunakan yang persamaan yang kedua yaitu yang beta. Oke, untuk solusi yang kedua, solusi bebas linear yang kedua itu tadi sudah diberikan di penjelasannya ya, di teoremanya, yaitu alfa T plus beta. Alfa dan beta ini suatu vektor ya. Alfa T plus beta kali E pangkat lambda T. Nah, masih lambda T. Ini solusi bebas linear yang kedua, itu ini. Dengan beta itu apa? Gitu ya. Dengan beta itu diperoleh dari menyelesaikan sistem A min lambda I ya. Ini beta ya sama dengan alfa. Oke, gitu ya. Jadi ini kata kuncinya solusi kita yang kedua itu alfa T plus beta kali E pangkat lambda T. Beta dapat dari mana? Gitu ya. Beta itu dapatnya dari A min lambda I kali beta sama dengan alfa. Oke, kita bentuk A min lambda I. A min lambda I dikali beta ya. Kalau A min lambda I sebenarnya sudah sama ya ini. A min lambda I itu sama kayak ini persis. Nah, maka tinggal kita tulis saja. Ini jadi 24 ya. Min 1, min 2. Oke. Beta kita, misalkan beta 1 dan beta 2, ini harus sama dengan alfa. Nah, alfa tadi yang sudah kita peroleh ya. Alfa kita itu 1 dan 2. Oke, seperti itu. Nah, sekarang samakan ya sebenarnya persamaan satu dan persamaan kedua itu. Persamaan satu dan persamaan kedua itu sebenarnya sama persis ya. Yaitu 2 beta 1 ya, min beta 2 itu akan sama dengan 1 ya. Itu kalau persamaan pertama. Kalau persamaan yang kedua kan tinggal dikali 2 ya. Maka nanti jadi 4 beta 1 min 2 beta 2 sama dengan 2. Jadi sebenarnya sama saja pakai persamaan pertama dan persamaan kedua. Oke. Maka dari sini kita dapat nilai beta 2 ya, beta 2 kita sama dengan kita pindah berarti 2 beta 1 ya dikurangi 1. 2 beta 1 dikurangi 1. Selanjutnya kita ambil. Nah, kita ambil nilai beta 1 ya. Misalkan kita ambil beta 1 sama dengan berapa yang mudah ya? Misalkan 0 saja ya, yang mudah. Beta 1-nya kita ambil 0. Maka kita dapat beta 2 kita sama dengan minus 1 ya. Beta berarti benar beta 2 kita minus 1. Sudah selesai. Tinggal kita bentuk ke sini ya kan? Oke, maka solusi yang kedua itu yang ini. Alfa T ya, alfa T. Kita tulis saja alfa kita tadi 1 2. Oke. Dikali T gitu ya. Ditambah beta. Nah, beta kita sudah dapat. Beta kita 0 dan min 1. Oke. Lalu dikali E pangkat. Oh ya, ini keseluruhan ya. Ini keseluruhan dari sini sampai sini. Itu dikalikan dengan E pangkat lambda T. Berarti E pangkat 1T. Gitu ya. Oke, maka kita dapatkan, kita tulis di atas ya. Dua buah solusi yang saling bebas linear, yaitu T ya T kali E pangkat T ya. Sama yang kedua itu 2T min 1 ya, min 1 kali E pangkat T. Oke, kita sudah mendapatkan oh ya ini dilengkapi ya, ini X1 X2 nanti. X1 ini X2. Oke, sudah dapat dua buah solusi yang saling bebas linear. Selanjutnya tinggal kita bentuk solusi umumnya. Oke, untuk solusi umumnya berarti tinggal kita kombinasikan linear saja ya. Maka solusinya X itu sama dengan C1. Nah, solusi yang pertama tadi yaitu E pangkat T dan 2E pangkat T ya. Oke, ditambah yang kedua C2. Nah, solusi kita tadi T kali E pangkat T
lalu 2T minus 1 kali E pangkat T. Oke, boleh. Ini kalau dijabarkan, maka kita dapat X1 sama dengan C1 E pangkat T ditambah C2T E pangkat T. Lalu yang kedua, X2 sama dengan 2C1 ya. E pangkat T ditambah, ini jadi C2 ya. C2 dikali 2T min 1 E pangkat T. Oke, kita sudah memperoleh solusi umumnya. Oke, itu ya. Jadi tidak susah ya. Tinggal kita bentuk saja seperti biasa vektor persamaan karakteristiknya vektor karakteristiknya ternyata kita cuma dapat satu ya. Cuma dapat satu vektor karakteristik, maka yang kedua itu kita dapatkan dari alfa T plus beta E pangkat lambda T ya. Dengan lambda itu menyelesaikan sistem yang amin lambda I beta sama dengan alfa. Oke, kita peroleh solusi umumnya seperti ini. Oke, demikian. Sekarang kita lanjutkan untuk contoh yang berikutnya. Contoh selanjutnya kita ambilkan dari buku Introduction to Ordinary Differential Equation dari Ross. Oke, ini contoh berikutnya. X1 aksen sama dengan 3X1 plus X2 min X3. X2 aksen sama dengan X1 plus 3X2 min X3. X3 aksen sama dengan 3X1 plus 3X2 min X3. Oke, maka ini bisa kita bentuk ke bentuk matriks ya. 3, 1 min 1, 1, 3 min 1, 3, 3 min 1, dikalikan dengan X, ini ada X aksen sama dengan, di mana X itu sama dengan X1, X2, X3. Oke, maka solusi kita X sama dengan alfa E pangkat lambda T ya. Dengan alfa ini, nanti pasti ada alfa 1, alfa 2, dan alfa 3. Karena nanti solusinya kita mendapatkan 3, X1 sama dengan alfa 1 E pangkat lambda T, X2 sama dengan alfa 2 X pangkat lambda T, X3 sama dengan alfa 3 E pangkat lambda T. Jadi lambdanya cuma ada satu ya di sini. Oke, pertama kita bentuk dulu persamaan karakteristiknya ya, tinggal amin lambda I sama dengan 0. Nih, kalian sudah paham. Amin lambda I sama dengan 0. Kalau kita bentuk jadi polinom berderajat 3, lambda 3 min 5 lambda kuadrat plus 8 lambda min 4 sama dengan 0 difaktorkan, dapat lambda 1, 1, lambda 2, 2, dan lambda 3-nya 3. Nah, ini ada kasus yang berulang ya. Oke, sekarang kita selesaikan dulu yang pertama ya, untuk lambda 1 ya. Lambda 1 ya biasa ini nilai karakteristiknya kita cari vektor karakteristiknya pakai A alfa min lambda alfa ya, sama dengan, atau pakai A min lambda I kali alfa sama dengan 0 juga bisa. Oke, ini persamaannya ya. Terus ini dipindah ke kiri. Nah, sistemnya yang harus kita selesaikan ini. Ya. Dengan cara yang sama kayak tadi yang sebelum kita bahas, nanti bisa nih, misalkan alfa 1 yang difikskan, dia yang menjadi yang kita tidak ubah gitu ya, itu alfa 1 bisa. Nanti terus dicari alfa 2 dan alfa 3-nya, misalkan nanti dalam alfa 1. Di sini sudah langsung digunakan bahwa alfa 1 sama dengan 1, alfa 2 sama dengan 1, alfa 3 sama dengan 3. Oke. Ya, selanjutnya maka sudah diperoleh vektor karakteristiknya ya, 1, 1, 3. Vektor karakteristik kita dari lambda 1 sama dengan 1 itu 1, 1, 3. Maka solusinya E pangkat T, dan 3 E pangkat T. Oke, jelas ya. Selanjutnya bagaimana untuk lambda 2 dan lambda 3 yang semuanya sama dengan 2. Ya, substitusi dulu ke sistem kita ya. Ke A alfa sama dengan alfa lambda alfa, atau pakai A min lambda I kali alfa sama dengan 0. Oke, ini sistem kita jadi ini. Nah, kalau kita perhatikan persamaan kita itu sama semua ya ini. Mau persamaan 1 ya, kedua maupun ketiga itu sama semua, cuma kelipatannya aja kan, yaitu alfa 1 plus alfa 2 min alfa 3 sama dengan 0. Nah, maka dari sini ada tiga variabel yang tidak diketahui ya, ada 3 variabel tak diketahui, padahal cuma ada 1 variabel
atau satu persamaan saja. Jadi satu persamaan, padahal kita mencari 3 variabel yang tidak diketahui. Maka di sini nanti akan diperoleh 2 vektor eigen atau 2 vektor karakteristik yang berbeda. Ya, tuh karena kita cuma dapat 1 di sini. Nah, kalau kita ambil nih, kita ambil alfa 1 sama dengan 1 dan alfa 2-nya sama dengan minus 1. Ini kita ngambilnya nggak cuma 1, ini ngambilnya 2. Karena kalau 1 ya tidak bisa dapat apa-apa gitu kan. Maka lambda 1 sama dengan 1, lambda 2 sama dengan minus 1, maka lambda 3-nya ketemu 0. Ya kan, 1 kurangi 1 ya, maka lambda 3-nya 0. Itu yang kita berarti dapat 1 vektor. Yang kedua, vektor kedua, kalau kita ambil alfa 1 sama dengan 1 dan alfa 2-nya sama dengan 0. Ya, ini 1, ini 0, maka kita dapat alfa 3-nya sama dengan alfa 3 sama dengan 1 ya. Karena tadi 1 min alfa 3 sama dengan 0, berarti alfa 3 sama dengan 1. Oke, maka kita dapat 2 buah vektor eigen. Nah, ini ya jadi yang saya katakan tadi di awal, walaupun cuma ada 1 nilai karakteristik, bisa jadi kita memperoleh lebih dari 1 vektor karakteristik. Ini contohnya, kita cuma ada 1 persamaan karakteristik ya, yaitu nilai karakteristik lambda sama dengan 2, ternyata kita bisa mendapatkan 2 buah vektor karakteristik. Kasusnya tadi yang seperti ini, persamaannya ada 1 persamaan dan 3 variabel yang tidak diketahui. Oke, kita lanjut. Maka kita bisa memperoleh ya selanjutnya alfa 2 dan alfa 3 ya, 1 min 1 0 untuk alfa 2, alfa 3-nya 1 0 0. Oke, sudah. Yuk, tinggal kita substitusi. Ya kan, tadi solusinya kita kan alfa E pangkat lambda T ya. Nah, ini alfanya, lambdanya 2 ya. E pangkat 2T, ini juga E pangkat 2T. Oke, maka kita dapat 2 buah solusi yang bebas linear sebagai berikut. Oke, tinggal kita susun. Nah, sekarang kita sudah dapat 3 solusi, tinggal kita susun kombinasi linearnya untuk membentuk solusi umumnya, yaitu C1, E pangkat T, E pangkat T, 3E pangkat T. Ini jadi yang solusi yang pertama tadi ya, alfa 1. Alfa 2 yang mendapatkan dari lambda sama dengan 2 ya, itu C2, E pangkat 2T, min E pangkat 2T 0. Oke, itu C3, jadi E pangkat 2T, 0 E pangkat 2T. Oke, maka diperoleh ini solusi umum dari masalah sistem persamaan diferensial linear koefisien konstan kita. Oke, sudah. Nah, ini ya kalau mau dipecah, kalau ke bentuk X1, X2, X3 sama dengan bentuknya seperti ini. Oke, nah sekarang kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Masih ada 1 contoh lagi, ini di bukunya Ross. Nah, ini. X1 aksen sama dengan 4X1 ditambah 3X2 plus X3. X2 aksen sama dengan min 4X1 min 4X2 min 2X3. X3 aksen sama dengan 8X1 plus 12X2 plus 6X3. Oke, maka matriksnya 4, 3, 1, min 4, min 4, min 2, 8, 12, 6. Itu matriks koefisien kita. X kita, X1, X2, X3. Terus kita misalkan solusinya. X1 sama dengan alfa 1 E pangkat lambda T, X2 sama dengan alfa 2 E pangkat lambda T, X3 sama dengan alfa 3 E pangkat lambda T. Oke, ini kita cari persamaan karakteristiknya, yaitu A min lambda I sama dengan 0. Ini. Lalu kita dapat polinom derajat 3, lambda 3 min 6 lambda kuadrat plus 12 lambda min 8 sama dengan 0. Nah, ini kita cuma dapat 1 akar karakteristik, yaitu 2 ya. Lambda 1 sama dengan lambda 2 sama dengan lambda 3 sama dengan 2. Maka kita cuma dapat 1 nilai lambda. Oke, sekarang coba kita cari vektor karakteristiknya. Untuk lambda sama dengan 2, kita substitusikan ke A alfa sama dengan lambda alfa ya, untuk mendapatkan alfa 1, alfa 2, alfa 3. Oke, ini kita bentuk sistemnya. Sistem kita jadi seperti ini. Oke, terakhir ini. Nah, oke. Kalau kita perhatikan di sini sama gitu ya.
persamaan 1, 2, 3 itu sama, cuma kelipatannya saja. Ini dikalikan berapa ini? Ini dikali -2 ya, terus ini dikalikan dengan 4, ya kan? Ya, jadi sama saja ini 3 persamaan ini. Kita pilih yang paling sederhana, 2 alfa 1 plus 3 alfa 2 plus alfa 3 sama dengan 0. Nah, sama. Ini sekarang kita dapat 3 variabel yang tidak diketahui, tapi kita akan cuma ada 1 persamaan. Maka nanti kita akan mendapatkan 2 vektor karakteristik ya. Kita ambil alfa 1 sama dengan 1, maka ini 1, terus alfa 2 kita ambil 0. Ya, ini kita ambil 1, ini kita ambil 0, alfa 3-nya sama dengan -2. Oke, untuk alfa 1 kita ambil 0, alfa 2-nya kita ambil 1, kita dapat nilainya -3. Sekali lagi, pengambilan nilai seperti ini itu terserah Anda ya, terserah. Berapapun nggak masalah, yang penting memenuhi persamaan ini. 176 ini terpenuhi gitu ya. Dan tidak keseluruhannya 0 gitu ya. Karena kita kan tujuannya kita mencari solusi non trivialnya kan. Nah, terus ini tuh sistemnya memang memiliki banyak solusi ya. Jadi solusi ini dia emang solusinya tidak tunggal. Kita memang kita bentuk sistem kita itu solusinya nanti lebih dari 1, tidak tunggal, banyak kan gitu. Maka bisa jadi saya dan Anda beda hasilnya gitu ya. Tapi yang harus dibuktikan ini jelas nanti antar solusinya dia harus bebas linier. Oke. Seperti itu. Terus nanti tambahan lagi, kalau supaya sama nanti biasanya ada nilai awal. Nah, kalau sudah ada nilai awalnya nanti pasti semua orang jawabannya akan sama. Oke, itu. Nah, sekarang kita dapat alfa 1 dan alfa 2 ya. 1 0 min 2, 0 1 min 1. Oke, tinggal kita substitusikan ya ke solusi kita. Nah, kita dapat 2 buah solusi, yaitu 1 0 min 2 kita kali E pangkat 2T, karena lambda kita 2, dan 0 1 min 3 kita kali E pangkat 2T. Dapat solusinya E pangkat 2T 0, min 2 E pangkat 2T, 0 E pangkat 2T, min 3 E pangkat 2T. Kita sudah dapat 2 buah solusi yang bebas linier. Sekarang kita ke solusi yang ketiga. Nah, seperti contoh sebelumnya tadi ya. Berarti nanti solusi kedua itu apa? Alfa T plus beta kali E pangkat lambda T. Ya, itu ya, seperti solusi sebelumnya tadi. Alfa T plus beta E pangkat lambda T. Lambda kita sama cuma ada 1, 2. Ya, berarti alfa T plus beta E pangkat 2T. Oke. Setelah itu, alfa dari mana? Nah, alfa dari A min lambda I sama dengan 0. Beta dari mana? Beta dari A min 2. A min lambda I kali beta sama dengan alfa. Gitu. Oke, nah terus selanjutnya alfa. Nah, alfa sudah bisa dicari ya, sama kayak persamaan kita tadi ya, kalau alfa di sini. Nah, sekarang yang beta ya, sekarang buat mencari beta. Nah, untuk mencari beta, oh ya sebentar, alfa di sini ada catatan bahwa kalau sebelumnya, ini berarti kasus yang ketiga tadi, P sama dengan 2 ya. Kalau sebelumnya kita sudah mendapatkan 2 buah solusi, maka nilai alfa yang kita pakai, terus mana alfa yang mana? Alfa 1 atau alfa 2? Nah, ini tadi, yang alfa sama dengan K1 alfa 1 ditambah K2 alfa 2. Ya, jadi pertama kita nyari alfanya dulu. Itu dari alfa sama dengan K1 alfa 1 ditambah K2 alfa 2. Ini nilai alfa kalau sebelumnya kita sudah memperoleh 2 buah solusi yang bebas linier, 2 buah vektor karakteristik. Nah, kita bentuk, maka jadi seperti ini. Alfanya K1 alfa 1, K2 alfa 2, berarti K1, K2, ini jadi min 2 K1, min 3 K2. Ini substitusi tadi ya, alfa 1 sama alfa 2-nya, yang sudah kita peroleh sebelumnya tadi. Nah, terus beta ya, beta 1, beta 2, beta 3. Lanjut, substitusi ya, substitusi ke sistem kita. Nah, ke yang akan kita selesaikan buat mencari nilai beta ya. Nah, ini tadi A min lambda I beta sama dengan alfa ya. Dalam hal ini alfa yang tadi ya, alfa yang K1 alfa 1, K2 alfa 2. Oke, kita bentuk seperti ini. Oke, terus dijabarkan bentuknya jadi seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan.
bahwa sebenarnya persamaan satu dan persamaan kedua sama ya kan, ini tuh kan sama ya. Ini kan sama persis ya. Cuma dua kalinya ya. Ya ini sama ini tuh sama, cuma 2 kalinya. Oke, berarti kita bisa dapat hubungan dong ya bahwa K2 ya, K1 bentar, K2 ya berarti K2 itu sama dengan min 2 kali K1 ya kan? Kalau atas ini kita kalikan min 2, kan sama persis ya. Sama persis dengan yang bawahnya. Nah, itu. Maka kita dapat hubungan dari persamaan 1 dan persamaan 2 ini, kita lihat ruas kirinya yang cuma dikali minus 2 ya. Maka K2 ini akan sama dengan min 2 kali K1. Oke. Kita lanjut. Oke. Nah, tadi kita sudah dapat ini ya, K2 itu sama dengan 2K1. Lalu misalkan kita ambil K1-nya sama dengan 1 ya. K1 sama dengan 1, terus K2-nya berarti min 2 dong. Kalau K1-nya K1-nya 1. Oke, terus berarti yang ketiga ya tinggal kita masukkan K1-nya 1, K2-nya min 2 di persamaan ketiga di sini ya. Min 2K1, min 3K2, ini kita substitusikan K1 sama dengan 1, K2 sama dengan min 2. Oke, maka alfa kita jadi ini 1 min 2, 4. Nah, ini dari tadi ya K1 alfa 1, K2 alfa 2 tadi, kita dapat K-nya sudah dapat nilainya gitu ya, maka alfa kita sama dengan 1 min 2, 4. Maka yang kanan bisa kita ganti 1 min 2, 4. Oke, pelan-pelan ya, seperti itu. Oke, selanjutnya ini tadi ekuivalen ya. Ternyata persamaan 1, 2, dan 3 itu ekuivalen di sini. Jadi tinggal kita kali dengan minus 2, yang persamaan ini tinggal dikali minus 2. Kalau yang ketiga ini tinggal persamaan pertama dikali 4 ya. Ekuivalen sama. Maka bisa kita ambil ya. Persamaan kita 2 beta 1 plus 3 beta 2 ya, plus beta 3 sama dengan 1. Suatu solusi non trivialnya berarti kita ambil ya salah satu aja. Misalkan beta 1 beta 2 sama dengan 0, maka beta 3 sama dengan 1 gitu ya. Karena tadi tiga persamaan ini sama saja. Oke, betanya dapat. Sudah tinggal disusun gitu ya. Berarti ini jadi solusi kita tadi yang mau kita cari ya. Yaitu alfa T plus beta sama dengan E pangkat lambda T. Kan ini tadi solusi kita yang mau kita cari. Alfa T plus beta, ya ini semuanya sebuah vektor, kali E pangkat lambda T. Kan solusi ini tadi yang ditunjukkan di awal tadi ya. Alfanya 1 min 2, 4. Jadi yang alfa terakhir yang gabungan dari alfa 1 K1, alfa 2 K2 ya. Lalu yang beta sudah kita dapat 001 E pangkat 2T. Oke, seperti itu. Selanjutnya, ya udah tinggal disusun ya. Maka jadi TE pangkat 2T yang pertama, yang kedua min 2T E pangkat 2T, yang ketiga 4T plus 1 dikali E pangkat 2T. Udah, kita memperoleh 3 buah solusi yang bebas linear, tinggal kita kombinasikan linear untuk membentuk solusi. Ya, ini jadi dapat dari lambda 1 ya. Terus ini dapat dari, oh ya ini tadi semuanya sama ya. Lambda 1, lambda 2, lambda 3-nya sama. Tapi ini yang depan tadi yang menyelesaikan nilai alfa, yang belakang yang pakai beta. Oke, maka solusi umumnya sama dengan ini X1 sama dengan C1 E pangkat 2T ditambah C2 E pangkat 2T. Ya, X2-nya C2 E pangkat 2T min 2 C2T E pangkat 2T. X3 min 2 C1 E pangkat 2T min 3 C2 E pangkat 2T plus C1 C3 dikali 4T plus 1 E pangkat 2T, di mana C1, C2, C3 sembarang konstanta. Nah, kita sudah dapat solusinya. Oke, itu selesai contoh-contoh kita. Nah, nanti silahkan selanjutnya dicoba latihan soalnya. Ini sudah cukup banyak di bukunya Ross. Nah, ini diberikan beberapa latihan soal untuk yang ukurannya 3x3 ya matriknya. Oke, ini silakan nanti dikerjakan untuk latihan soal. Oke, itu. Oke, gitu ya. Demikian pembahasan kita sudah selesai. Yang tentang metode
vektor ya, metode matriks. Jadi metode matriks itu bergantung ya, bergantung dari nilai eigennya. Bisa jadi nilai eigennya itu semuanya berlainan. Kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya. Bisa jadi yang kasus yang kedua ini nilai eigennya itu ada yang berulang. Oke, seperti itu. Berarti kita sudah selesai ya untuk membahas sistem persamaan diferensial yang menggunakan metode standar. Nanti masih ada satu metode lagi yang belum kita bahas, yaitu menggunakan transformasi Laplace. Jadi transformasi Laplace kemarin sudah kita bahas, tetapi belum kita aplikasikan di sistem PD. Jadi transformasi Laplace itu juga bisa untuk menyelesaikan sistem PD. Demikian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.